Assalamualaikum teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dijauhkan dari emak-emak yang kalau naik motor sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Selamat datang kembali di channel Titik Balik 89, tempat kita membahas alur cerita dan rahasia menarik di balik film-film seru. Kali ini kita akan membahas sebuah film aksi penuh ketegangan, berjudul The Beekeeper. Film ini menceritakan kisah balas dendam, keadilan, dan konspirasi besar yang melibatkan seorang mantan agen rahasia. Lalu, siapakah sebenarnya The Beekeeper? Dan seberapa jauh ia akan melawan demi mengungkap kebenaran? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah kota kecil di Amerika. Seorang pria bernama Adam Clay yang kini bekerja sebagai peternak lebah, menjalani hidup dengan sederhana. Namun, Clay sebenarnya adalah mantan anggota intelijen rahasia yang dikenal dengan nama sandi The Beekeeper. Pengalaman masa lalunya memberinya keahlian bertarung yang sangat luar biasa. Suatu hari, Clay sedang mengambil lebah yang bersarang di salah satu gudang milik tetangganya, bernama Elia. Hubungan mereka sangat dekat. Elia bukan hanya tetangga, tapi juga orang yang menyewakan lahan untuk peternakan lebah milik Clay. Kebaikan Elia membuat Clay sangat menghormatinya. Sebagai ungkapan terima kasih, Elia mengundang Clay untuk makan malam bersama di rumahnya. Setelah itu, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Clay sibuk merawat peternakannya, sedangkan Elia terlihat bekerja di depan laptopnya. Namun, laptop Elia tiba-tiba menampilkan pesan yang menyatakan terkena virus. Pesan itu meminta Elia menghubungi nomor tertentu untuk memperbaiki laptopnya agar data-data tidak hilang. Karena data-data dalam laptopnya sangat penting, Elia pun menghubungi nomor tersebut, yang terhubung dengan perusahaan bernama United Data Group. United Data Group sendiri adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang pengumpulan dan perdagangan data. Meski beroperasi secara legal, mereka juga ternyata melakukan praktek curang untuk menipu banyak orang dan menguras uang dari akun bank korban mereka. Elia menjadi salah satu korbannya. Awalnya Elia sempat ragu, tapi dengan trik licik mereka, akhirnya ia terjebak. Seluruh uang di akunnya habis tak tersisa. Menyadari dirinya tertipu, Elia sangat sedih, terkejut, dan depresi. I think I should call the bank. Kids, pictures are on this computer. Hello? Oh. What did I do? Malam harinya, Clay mendatangi rumah Elia sambil membawa sebotol madu. Namun sesampainya di sana, ia terkejut mendapati Elia telah meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Secara kebetulan saat itu Verona, anak Elia yang bekerja sebagai agen FBI, sedang berkunjung. Ketika melihat Clay di rumah ibunya dengan pisau di tangan, Verona langsung menodongkan senjata ke arahnya. Setelah diperlihatkan oleh Clay, Verona akhirnya sadar bahwa ibunya ternyata telah meninggal. Awalnya, Clay ditahan karena dianggap tersangka, tetapi dilepaskan karena tidak ada bukti dan polisi menyimpulkan bahwa Elia meninggal karena bunuh diri. His hands tested negative for gunshot residue, but the prints on the gun were your mother's. Seems, sadly, it was suicide. Clay dan Verona pun berbincang. Verona meminta maaf atas sikap agresifnya, dan keduanya terlibat obrolan santai. Verona menjelaskan bahwa ibunya adalah korban penipuan yang menguras habis tabungan dan uang pensiunnya. Reaksi Clay terlihat dingin, tapi dari sorot matanya terlihat amarah yang sangat jelas. She got scammed. Somebody emptied out all her accounts. Someone hurts an older person. Sometimes they're left to face the hornets alone. Dan akhirnya, Clay pun memutuskan untuk balas dendam. Ia meminta bantuan rekan lamanya untuk melacak lokasi kantor United Data Group. What kind of favor? Setelah mendapatkan informasi, Clay langsung menuju ke sana. Tanpa basa-basi, ia menghancurkan kantor United Data Group. Ia melumpuhkan para penjaga, membawa 2 jerigen bensin, dan mengancam para karyawan.
Salah satu manajer operasional bernama Garnett mencoba menghentikannya bersama beberapa petugas keamanan, tetapi semuanya dihajar oleh Clay. Akhirnya, Clay menghancurkan tempat itu hingga rata dengan tanah. Cerita berpindah ke Boston. Di sana, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Danforth, CEO United Data Group, sekaligus putra seorang presiden. Dengan kekuasaan dan tim keamanan elit, Danforth merasa bisnis ilegalnya aman. Namun, ia terkejut ketika Garnett melaporkan seseorang telah menghancurkan kantor United Data Group. And he burns the place to the ground. Meaning right now. Sir, I don't have it. Lalu Danforth mengirim Garnett bersama 3 pengawal ke rumah Elijah untuk menyelidiki. Mereka menemukan ciri-ciri mobil yang digunakan oleh Clay. Menyadari dirinya diawasi, Clay lalu memancing mereka masuk ke dalam gudangnya. Di sana, dia menghabisi mereka satu persatu dengan cara yang sadis. Garnett sempat melarikan diri dan melaporkan kejadian itu kepada Danforth. Namun sebelum ia selesai menelpon, Clay berhasil menemukannya. Danforth mendengar detik-detik saat Garnett disiksa dan akhirnya dibunuh oleh Clay. Setelah membunuhnya, Clay berbicara langsung kepada Danforth, mengatakan bahwa dia menjadi target selanjutnya. Burned to my $1 million fucking call center. Now I'm gonna burn you down. Danforth yang kini ketakutan meminta bantuan kepada ibunya, seorang presiden Amerika Serikat. Presiden menelpon seorang pria bernama Wallace, mantan direktur CIA untuk melindungi putranya. Wallace kemudian meminta bantuan CIA untuk menghadapi Clay. Setelah informasi digali, CIA akhirnya mengungkapkan bahwa Clay adalah mantan anggota Beekeeper yang sudah pensiun. Mereka memutuskan untuk mengirim salah satu anggota aktif The Beekeeper untuk membunuh Clay. Replacement. Namun, saat serangan itu terjadi, Clay dengan mudah melumpuhkan anggota Beekeeper itu. Kini melihat rencana mereka telah gagal, Wallace mencoba cara lain. Ia mendatangi sekelompok tentara bayaran untuk melindungi Danforth. I wasn't privy to. Like beekeepers are given all resources. It appears that a retired beekeeper. Clay kini bersiap untuk misi terakhirnya. Ia mengambil perlengkapan militer yang ia butuhkan dan menuju kota Boston, tempat markas besar Nine Star United, pusat dari organisasi scamming United Data Group berada. Clay bertekad menumpas semua yang terlibat, termasuk pimpinan tertingginya yaitu Danforth. Di saat yang sama, Verona dan rekannya dari FBI yang sudah mengetahui keterlibatan Clay mulai memprediksi bahwa Clay akan menuju Boston. Mereka pun mempersiapkan operasi untuk menangkapnya. Di Boston, Nine Star United telah meningkatkan keamanan. Pasukan FBI dan tentara bayaran yang disewa Wallace berjaga di sekitar markas. Namun berkat keahlian tempurnya, Clay berhasil menembus pertahanan mereka satu persatu. Ia melumpuhkan semua penjaga, baik dari FBI maupun pasukan bayaran Wallace, hingga akhirnya masuk ke dalam gedung. Di dalam, Clay menemukan manajer operasional perusahaan yang mencoba bersembunyi. Melalui interogasi yang intens, Clay memaksanya untuk mengungkapkan siapa sosok di balik Nine Star United. Dari informasi itu, Clay mengetahui bahwa Danforth, anak seorang presiden, adalah dalang utama di balik semua kejahatan ini. Make it stop. You can make it stop. She took $2 million from a charity she ran. No, please, stop. I will. Sementara itu, Danforth yang ketakutan atas saran dari Wallace meminta untuk bertemu ibunya, sang presiden. Mereka memutuskan untuk bertemu di Danforth Estate, tempat yang dijaga ketat oleh pas pampres, pasukan elit, dan tentara bayaran. Yes, Derek, what do you want? I'm at the beach house. You're welcome to join if you behave.
Verona dan tim FBI juga ikut berjaga karena mereka yakin Clay akan datang. Dan benar saja, Clay berhasil menyusup ke dalam area dengan memasang bom di beberapa kendaraan penjaga untuk menciptakan kekacauan. Setelah meledakkan bom, Clay dengan cepat melumpuhkan pasukan satu persatu dalam pertempuran yang sangat brutal. Di sisi lain, presiden yang tidak tahu menau tentang bisnis ilegal anaknya akhirnya memarahi Danforth. Ia bahkan berniat membeberkan semuanya ke publik, meskipun itu akan merusak reputasinya. Tell the truth. Then I'm telling the entire nation, and if it costs me everything. Namun, sebelum rencana itu terwujud, Danforth mencoba mengambil alih kendali dengan cara licik. Clay yang berhasil masuk ke dalam ruangan Danforth dan wakil direktur FBI berada mendapati momen menegangkan. Danforth tiba-tiba membunuh wakil direktur FBI dan mencoba menyandra ibunya sendiri. Verona dan partnernya pun tiba menodongkan senjata ke arah Clay. Tapi situasi berubah ketika Danforth mencoba menembak ibunya. Dalam aksi cepat, Clay menembak Danforth tepat di kepala, mengakhiri semua kekacauan. Bye, Mom. Clay kemudian melarikan diri dengan melompati jendela dan menghilang di lautan. Film pun berakhir dengan pesan bahwa keadilan tidak selalu datang dari sistem. Terkadang ia harus diperjuangkan dengan tangan sendiri. Itulah tadi alur cerita dari Beekeeper 2024, sebuah kisah penuh aksi, balas dendam, dan perjuangan untuk keadilan. Bagaimana menurut kalian aksi dari sang Beekeeper ini? Tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video alur cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay awesome dan ingat, jangan main-main sama lebah. Bye-bye.